Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita melafazkan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Yuk, silahkan dipimpin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Ada yang sudah pernah membaca surat Al-Asr? Sudah ya? Alhamdulillah. Suka dibaca dengan artinya atau tidak? Nah, nanti kita harus membaca dengan artinya ya, agar kita paham yang dibahas di surat itu tuh apa. Tuh. Hari ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Asr. Nanti teman-teman coba disiapkan dulu Al-Qurannya ya. Oke. Pada bawa Qurannya boleh dikeluarkan ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang surat Al-Asr. Kita juga akan menghafalkan surat Al-Asr beserta artinya ya. Oke, sudah siap? Siap ya? Oke, mantap. Sebelumnya kita kenalan dulu dong dengan surat Al-Asr. Jadi, Quran surat Al-Asr itu adalah surat ke 103. Ada berapa ayat? Coba dibuka Qurannya. Ada 3 ayat ya. Dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa termasuk surat Makkiyah? Karena diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Nah, surat Al-Asr ini diambil dari kata wal asr yang terdapat dalam ayat pertama, sehingga namanya menjadi surat Al-Asr yang berarti masa ya. Jadi surat Al-Asr ini artinya masa, menceritakan tentang betapa pentingnya waktu, bahwa waktu itu sangat berharga. Oke, boleh dibuka surat Al-Qur'annya ya semuanya. Kita baca bareng-bareng. Yuk. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, suratnya hanya 3 ayat. Mau pada menghafal surat Al-Asr? Mau dong, mau ya? Yuk, kita ikuti ibu ya. Oke. Wal asr. Kita ulang sampai ingat. Wal asr. Wal asr. Artinya demi masa. Wal asr. Demi masa. Wal asr. Demi masa. Oke, sudah ingat? Sudah. Kita tambah. Ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Artinya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yuk, ulangi. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Gabung dengan ayat 1. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Udah ingat? Coba diulang-ulang. Oke. Kita tambah ayat ketiga. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Wa amilus solihati. Dan melakukan kebajikan. Wa amilus solihati. Dan melakukan kebajikan. Kita gabung. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh atau melakukan kebajikan, ya. Kecuali orang beriman dan melakukan kebajikan. Kita tambah. Watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi. Dan saling mengingatkan untuk kebenaran. Watawasau bil haqqi. Dan saling mengingatkan untuk kebenaran. Kita gabungkan. Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebajikan serta saling mengingatkan untuk kebaikan. Bisa coba diulangi. Oke, kita tambah. Watawasau bis sabr. Dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Oke. Kita ulang dari awal. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kecuali orang-orang beriman dan yang melakukan kebajikan serta saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Ulangi terus ya. Oke, sudah hafal? Nah, jadi apa tadi katanya dalam surat Al-Asr itu ayat pertama, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Itu menggambarkan bahwa saking berharganya waktu. Ya. Yang kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang artinya kita semua ini termasuk orang-orang yang rugi. Nah, tapi di ayat ketiganya, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan serta saling mengingatkan untuk kebaikan dan untuk kesabaran. Jadi, di ayat ketiga, orang yang beriman dan berbuat baik itu tidak termasuk orang yang rugi. Gitu. Jadi, jika kita ingin termasuk orang yang tidak merugi, kita harus memanfaatkan waktu kita
untuk kebaikan, untuk saling mengingatkan. Itu ya anak-anak. Oke. Ibu kasih waktu kalian untuk menghafalkan kembali hafalan yang tadi ya. Nanti disetorkan minggu depan ya. Disetorkan pertemuan berikutnya ke ibu. Jangan lupa juga nanti ibu akan beri tugas ya, kalian kerjakan. Dikumpulkan juga minggu depan. Ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ibu mau tanya dulu. Jadi, boleh ditutup Qur'annya ya? Oke, boleh ditutup bukunya juga. Ibu tanya, jadi surat Al-Asr itu adalah surat terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Diturunkan di Makkah. Oke. Ayat satunya berbunyi wal asr, artinya demi masa. Ayat keduanya, oke, kalau masih lupa boleh dibuka lagi, nanti dihafalkan ya berulang-ulang. Boleh sama temannya ya, saling hafal atau minta bantu ke orang tuanya nanti di rumah boleh ya. Nanti pertemuan berikutnya setor ke ibu, oke? Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ibu ada kesalahan. Mohon maaf bila kalian lelah. Semoga waktu yang kita gunakan menjadi pahala ya. Oke. Sebelum kita menutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, dadah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ibu. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Quraisy. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita baca ta'awuz dan basmalah dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silahkan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin? Oke, silahkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan doa tadi belajar kita hari ini menjadi berkah, menjadi pahala di sisi Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, dibuka dulu Qur'annya, surat Al-Quraisy. Kita baca bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, baca juga, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah. Nah, setelah dibaca, kita lihat Quran surat Al-Quraisy adalah surat ke 106. Ada berapa ayat? Ada 4 ayat ya. Nah, surat Al-Quraisy ini sama seperti surat Al-Asr, yaitu surat Makkiyah karena masih diturunkan di kota Makkah. Quran surat Al-Quraisy ini menceritakan tentang kebiasaan atau kegiatan
orang-orang Quraisy, Bani Quraisy. Tuh. Kebiasaannya apa? Ini di sini yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas. Gitu. Dan perintah untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini yaitu Allah. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, anak-anak sekalian. Gitu. Oke. Untuk pembelajaran kali ini sama seperti sebelumnya, kita menghafalkan surat Al-Quraisy beserta artinya ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman nggak buka Quran juga bisa membacakan surat Al-Quraisy ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa ayat 1 dulu. Li'ila fi Quraisy. Artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Oke, lanjut. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Yaitu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Oke. Boleh diulangi dari ayat 1? Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Oke, lanjut. Falya'budu rabba hadzal bait. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Oke. Ulangi. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yang terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Bentar. Oke, boleh ulang lagi dari awal. Li'ila fi Quraisy. Yaitu Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Oke. Boleh nanti diulang-ulang lagi, dihafalkan seperti biasa, nanti disetorkan ke ibu minggu depan ya. Oke.
mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita ulas dulu sebentar. Boleh ditutup Qurannya? Oke, tetap. Boleh ditutup Qurannya. Jadi surat Al-Quraisy itu surat ke 106. Berapa ayat? 3 ayat. Al-Quraisy artinya Bani Quraisy. Ya. Termasuk surat Makkiyah. Mantap. Gampang ya? Udah pada hafal ya? Oke, untuk hafalannya boleh dihafalkan. Ada di buku paket juga ya. Silakan boleh dihafalkan, boleh bersama teman-temannya, boleh juga nanti minta bantuan ke orang tuanya. Jangan lupa dihafalkan kembali. Lalu nanti ada tugas juga, soal dari ibu, silakan dikerjakan ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.